Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Susanti Dewayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah datang ke Tempo untuk mengisi program Teras Negeri. Saya akan membacakan sekilas profil Ibu Susanti Dewayani. Ibu Susanti lahir di Denpasar pada 28 Juni 1963. Ya. Beliau memiliki latar belakang kedokteran, spesialisasi ilmu spesialis anak ya Bu ya? Ya, Dokter spesialis anak. Oke. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jasamen Saragih pada 2017 sampai 2020. Sementara masa bakti di rumah sakit sampai 21 tahun ya Ibu kalau nggak salah. Iya. Sudah 20 tahun lah kurang lebih. 20 tahun ya. Kemudian menjadi Wakil Wali Kota Pematang Siantar pada Februari 2022 sampai Agustus 2022. Hingga kini menjabat sebagai Wali Kota Pematang Siantar. Pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki visi terwujudnya Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kota Pematang Siantar telah mencatat kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari ketersediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, saluran air, dan listrik yang terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pematang Siantar juga berupaya meningkatkan pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Ibu Wali Kota Susanti menciptakan program Siantar Sehat bersama Dr. Susanti. Ini adalah program pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, percepatan penurunan stunting, dan mendorong pencapaian Universal Health Coverage atau UHC. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana strategi Ibu Susanti Dewayani dalam membangun Kota Pematang Siantar, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Baik Ibu, bagaimana nih Ibu dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Pematang Siantar saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rini. Jadi kondisi Kota Pematang saat ini dalam 2 tahun terakhir ini sudah semakin baik. Ini terbukti dari untuk tingkat sosial ekonomi itu sudah semakin baik. Dan ini bisa kita lihat dari indeks pembangunan manusia IPM yang cukup tinggi, yaitu 80,4. Bahkan ini Mbak Rini, ini adalah tertinggi kedua se-Provinsi Sumatera Utara. Biasa sekali. Dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa indikator yang mendukung, antara lain harapan hidup ya. Harapan hidup meningkat, kemudian harapan lama sekolah dan lama rata-rata sekolah, bahkan untuk pengeluaran per kapita juga sudah semakin meningkat. Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar sudah jauh meningkat, lebih baik daripada sebelumnya yang 2 tahun ini. Kalau tentang angka kemiskinannya gimana Ibu? Nah, ya itu juga didukung oleh angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka sudah semakin menurun. Kemudian pertumbuhan ekonomi setelah COVID-19 ini sudah meningkat plus terus. Ya, sudah plus yang ya. tadinya berangkat dari minus, betul, sekarang sudah menjadi meningkat, berkisar di angka 4,22. Dan tentunya ini semua akan mendukung bahwa tingkat sosial ekonomi di Kota Pematang Siantar sudah semakin meningkat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana tentang percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Pematang Siantar? Kalau nggak salah di sana akan ada jalan yang menghubungkan berbagai kabupaten yang ada di sekitarnya. Iya. Jadi kalau untuk kondisi infrastruktur di Kota Pematang Siantar ini sudah kategori baik, karena sarana prasarana itu sudah mencapai di angka 80% lebih jalan yang baik, sehingga ini sudah memungkinkan akses untuk seluruh kota ini bisa terhubung dengan baik. Dan juga tentunya Kota Pematang Siantar ini adalah penghubung daerah pantai timur dan timur dan barat Pulau Sumatera, sehingga tentunya banyak dilewati oleh daerah sekitarnya. Betul. Sehingga infrastruktur kami sangat perhatikan untuk itu. Berarti jadi denyut nadi lalu lintasnya berbagai daerah itu pasti lewat Kota Pematang Siantar ya. Nah, dengan ketersediaan infrastruktur yang
cukup baik tadi ya Ibu. Ini kan tentu menjadi daya tarik untuk investasi, menciptakan lapangan kerja baru di Kota Pematang Siantar. Ya, untuk investor, untuk investasi, jadi memang Pematang Siantar ini sudah mulai dilirik oleh para investor. Itu tadi yang pertama karena memang wilayah Siantar adalah kota yang strategis. Kemudian untuk menunjang ke arah sana untuk meningkatkan investor, kami melakukan percepatan untuk RDTR supaya untuk apa namanya keamanan, ruang ya. untuk keamanan ataupun untuk tingkat kepercayaan investor untuk merealisasikan investasinya ke Kota Pematang Siantar itu supaya lebih banyak lagi. Kemudian ada beberapa lagi yang kami juga misalnya barang milik daerah, Mbak Rini, barang milik daerah ini juga kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satunya melakukan revitalisasi gedung olahraga dan sekaligus tempat pusat perbelanjaan di situ. Ada mall nanti Bu. Sudah ada mall, Okay. ada mall yang sekaligus dengan adanya gedung olahraga. Okay. Itu ada 5 lantai, sehingga dengan nanti adanya berdirinya mall sekaligus gedung olahraga ini yang mudah-mudahan ini akan selesai di bulan 7, karena di atasnya di lantai paling atas lantai 5 itu akan untuk hall, dan inilah salah satu venue dari PON ke-21 untuk venue apa namanya tinju untuk tinju, sehingga ini akan dikebut penyelesaiannya. Dan kami juga infokan Mbak Rini bahwa dengan adanya mall, pusat pembelanjaan dengan sekaligus gedung olahraga ini akan akan merangsang tenaga kerja. Betul. Kurang lebih 3.000 orang. Wow, dan ini kita akan prioritaskan untuk masyarakat Kota Pematang Siantar. Berarti nanti ketika menyaksikan pertandingan tinju PON, nonton dulu di atas, pulang nonton belanja. Bisa belanja. Atau belanja dulu baru nonton. Boleh ya. Itu udah satu tempat semua dapat ya. Iya, betul. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian ketika Ibu tadi bilang ya, investasi akan membuka lapangan kerja. Tentu lapangan kerja harus memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Nah, tenaga kerja yang berkualitas berangkat dari pendidikan yang berkualitas juga. Nah, bagaimana program Ibu dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat di Kota Pematang Siantar? Ya, tentunya ini berhubungan erat ya Ibu ya. Jadi ada beberapa langkah untuk meningkatkan tentunya kualitas tenaga kerja. Jadi yang pertama-tama kami melakukan pelatihan-pelatihan, berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman tenaga kerja untuk kesiapan mereka bisa bekerja, keterampilan mereka bekerja. Dan tentunya di sini kami dari Dinas Tenaga Kerja itu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti menjahit, bordir, kemudian pertukangan, perlistrikan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan nanti anak-anak Siantar ini mampu memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Dan kami dari Dinas Tenaga Kerja juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga sekolah SMK maupun perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, telah membentuk yang namanya Balai Kerja Khusus. Artinya ini sebagai lembaga yang ada di instansi perguruan tersebut sebagai penghubung antara Dinas Tenaga Kerja dengan sekolah, pihak universitas, pihak sekolah, untuk apa sih yang diperlukan, tenaga seperti apa yang diperlukan, spesifikasinya dengan industrinya ya, dengan Bu, ya? Industri penempatannya nanti seperti apa, berapa orang yang dibutuhkan, sehingga kami menjadi penghubung antara industri, pelaku usaha dengan yang memproduksi pemasok tenaga kerja, sehingga nanti diharapkan bahwa kurikulum juga nanti akan disesuaikan oleh universitas ataupun tempat sekolah itu. Betul Ibu, luar biasa sekali. Nah, ini kita bergeser ke asal usul latar belakang Ibu nih, kesehatan. Ya, tentu Ibu memiliki visi dan misi yang luar biasa, terutama di bidang kesehatan. Ibu ada program Siantar Sehat bersama Dr. Susanti. Nah, ini apa ini Bu? Program apa dan bagaimana ini pelaksanaannya? Iya, memang seperti visi kami Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas. Artinya Bu, kalau sudah sehat itu pasti, kalau dengan orang yang sehat, dengan badan yang sehat, pasti semua bisa kita laksanakan. Insya Allah.
Jadi di Kota Pematang Siantar saat ini kami memiliki 19 puskesmas, Wow. kemudian satu rumah sakit Sakit umum. umum daerah, itu yang dari milik pemerintah. Lain halnya lagi dengan sebenarnya ada 9 rumah Swasta ya? sakit swasta yang semua besar-besar ya Bu, ada Oke. tipe B, ada tipe C, namun dari pemerintah itu tadi. Kemudian untuk rumah sakit RSUD Jasa Mensaragi itu namanya, kami sedang menyiapkan unggulan-unggulan, antara lain adalah unggulan untuk penyakit jantung, antara lain cath lab, kemudian ada mamografi, kemudian ada akupunktur, kemudian rehab medis, masih banyak lagi. Dan beberapa waktu lagi kami mungkin dalam beberapa hari lah ini Ibu, Oke. kami bekerja sama berkolaborasi dengan pihak kejaksaan, dengan kepolisian setempat. Kami akan mengadakan membuka ruang layanan terpadu rehab medis untuk penderita nafsa, narkotik, Zat adiktif lainnya. Tropika. ya, Iya. dan Obat aditif lainnya. adiktif lainnya. Iya. Jadi untuk yang pecandu-pecandu itu kalau memang itu rekomendasi dari pihak kepolisian kejaksaan nanti akan Untuk dimasukkan rehab di situ ya bisa akan ya? dirawat dan selanjutnya mungkin kami juga ada layanan terpadu untuk wajib lapor bagi penderita narkoba. Oke. Dan ini mungkin beberapa hari ini akan setelah pulang dari Jakarta ini nanti kami akan resmikan. Langsung. Wow. Kemudian kami juga sudah sedang menyiapkan untuk pelayanan ESWL itu untuk penderita prostat, untuk penderita prostat itu. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa sekali ya terobosan di rumah sakit umum daerah. Ya. Nanti dari daerah kabupaten di sekitarnya merujuk ke situ bisa ya, Bu? Jadi bahkan Ibu untuk rumah sakit rujukan jantung, salah satunya cath lab, ini adalah satu-satunya kota yang di luar kota Medan yang ada memiliki fasilitas itu, sehingga penderita dari Siantar dan sekitarnya tidak perlu lagi sampai ke Medan karena di Medan juga pada ngantri itu. Jadi cukup sampai di Pematang Siantar. Dan sejauh ini sejak dibuka di kira-kira bulan Agustus tahun lalu ada kurang lebih 150 orang yang dilakukan tindakan pasang ring. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Dari Siantar ke Medan berapa lama itu, Bu, kira-kira? Apanya Bu? Perjalanannya kalau sekarang 1 jam, 2 jam. 2 jam. Tetapi nanti kalau tolnya sudah dibuka total hanya 1 jam. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ke Medan, ke Siantar aja juga sudah ada untuk pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan beragam. Dokter spesialisnya lengkap, sudah disediakan. Luar biasa sekali. Sukses nanti buat peresmian untuk klinik rehabilitasi ya. Baik, Ibu. Nah, ini kan ada, kalau soal kesehatan pasti ada hubungannya dengan komunitas ya. Ibu, ayah, anak, keluarga yang sehat gitu. Nah, Ibu, itu bagaimana pemerintah Kota Pematang Siantar menggandeng semuanya itu? Iya. Tentunya kalau untuk komunitas tentunya ada beberapa yang mungkin belum terjangkau ataupun belum tersentuh. Kami mempunyai program UHC, Kesehatan untuk Semesta atau Universal Health Coverage. Per saat ini kami sudah mencapai 97,6%. Dari jumlah penduduk kurang lebih 275.000 orang jiwa itu sudah tercover sekitar 269 orang, dan ini akan kami tingkatkan terus, akan mencapai 100% layanan UHC. Artinya bahwa seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar mendapatkan akses yang mudah untuk mengakses kesehatan. Itu maksudnya. Artinya begini Bu, ini diperuntukkan terutama untuk masyarakat yang belum pernah mempunyai BPJS. Nah, tapi jauh-jauhkanlah ya. Kalau misalnya sakit kemudian dia baru masuk BPJS, itu aktifnya 14 hari kemudian. Betul, 2 minggu. Padahal sakitnya sekarang. Nah, itulah dengan adanya UHC ini juga bisa mempercepat. Jadi begitu didaftarkan langsung bisa diaktifkan dan bisa dipakai, dan ini juga sudah banyak dampak positifnya. Kita nampak dari ini Bu, angka kematian ibu itu jauh sekali menurun. Kalau sekarang, kalau di nasional itu di angka 192 per 100.000 kelahiran hidup. Ini Pematang Siantar dengan adanya UHC ini mencapai 132 orang
angka kematian ibu ya Bu per 100.000 kelahiran hidup. Kelahiran Kamu. hidup. Kemudian untuk angka kematian bayi itu kalau yang nasional itu 17,6, pematang siantar 6,88. Jadi UHC ini sudah mempunyai dampak positifnya bagi kesehatan masyarakat Kota Pematang Juga Siantar. administrasinya tidak ribet ya Bu, cukup Tidak bawa ribet. KTP ya kalau Siap, nggak salah ya. iya. Karena melapor ke lurah itu sudah langsung akomodir Layani ya. dilayani. Oke, Ya. baik, luar biasa sekali. Baik, ini warga Kota Pematang Siantar patut berbangga ya karena wali kotanya dokter dan masih aktif ternyata izin prakteknya ya. Jadi bisa sekalian numpang periksa gitu Bu ya Iya. kadang-kadang. Tentu agenda Ibu padat juga ya, jadi bisa menyesuaikan. Baik, sekarang kita bicara tentang potensi pariwisata Bu. Kota Pematang Siantar dekat Danau Toba memiliki banyak potensi pariwisata. Apa saja sih Bu? Ya, Bu, Kota Pematang Siantar tentunya adalah merupakan salah satu atau satu-satunya kota penyangga destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Jadi yang menyangga adalah ada 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba dan satu-satunya kota adalah Kota Pematang Siantar. Tentunya kami untuk segi alam kami terbatas, sehingga kami harus bisa untuk menggali potensi-potensi dari segi yang lain. Kami menawarkan dan kami mempunyai banyak destinasi heritage yang banyak sekali sejarah-sejarah Kota Pematang Siantar ini masih berdiri tegak. Kemudian destinasi religius, banyak sekali gereja-gereja tua di Kota Pematang Siantar, bahkan ada patung tertinggi Buddha itu tertinggi di kota se-Asia Tenggara, se-Asia begitu. Tenggara ya. Jadi banyak sekali Siantar. destinasi untuk religi dan bahkan apabila nanti kita keliling-keliling ke destinasi religi maupun pariwisata itu ada namanya alat transportasi kita yang unik, becak bentor, becak PSA yang memang mungkin satu-satunya di dunia lah yang becak kearifan lokal digandeng dengan motor tua merek PSA. Itulah mungkin keunikannya. Kemudian kuliner juga izin Ibu sudah tumbuh menjamur di semua sudut Kota Pematang Siantar dan memang dengan cita rasa aroma yang khas. Jadi inilah yang membuat kami terus berusaha untuk meningkatkan slogan kami akan mewujudkan Kota Siantar kota destinasi transit no destinasi yes. Jadi jangan transit doang kalau ke Siantar ya, doang, tapi destinasi langsung beberapa hari gitu ya ke sana. Nah, kalau belanja oleh-olehnya apa tuh Bu yang khas tuh Bu? Nah, kalau belanja oleh-oleh banyak sih Bu, seperti oleh-oleh kalau kami punya kopi kotong ya, punya kopi kotong, kemudian ada roti ganda, bahkan izin Bu bahwa di Siantar kami sudah merevitalisasi gedung Dekranasda, yang di situ sudah kita promokan sebagian besar produk ciri khas Kota Pematang Siantar. Ada tenun seperti ini yang saya pakai, ini adalah tenun Kota Pematang Siantar. Dan tenun ini bisa dibuat, ini adalah blazer. Iya, bisa dibuat segala macam modelnya. Itu sudah kita produksinya kita promokan di gedung Dekranasda. Dan di situ di gedung Dekranasda tersebutlah banyak sekali makanan khas ataupun barang-barang khas Kota Pematang Siantar yang tidak perlu kemana-mana, di situ saja dicari semuanya ada. Itu produk lokal ya, cinta produk Indonesia, hasil karya UMKM. Ya, kearifan lokal. Siantar. Ibu, apa sih harapan dan rencana Ibu untuk Kota Pematang Siantar ke depannya? Ya. Tentunya visi misi wali kota ataupun pemerintah Kota Pematang Siantar yaitu mewujudkan Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Kalau sehat tadi seperti yang saya paparkan tadi sudah sebagian besar terlaksana, sejahtera juga sudah mulai nampak, dampak positifnya. Nah, tinggal lagi ada beberapa PR kami yang memang harus kami selesaikan. Tadi Bu yang kami sampaikan tadi bahwa kami harus menyelesaikan lahan untuk outer ring road, kemudian infrastruktur ya Bu ya, infrastruktur ring road, kemudian revitalisasi pasar Foras, kemudian kami sedang menyelesaikan bagaimana gedung olahraga kami, gedung Sang Nawalo ini akan bentuknya nanti seperti apa, ini kami sedang
mengupayakan itu. Jadi masih banyak PR-PR yang harus kami tuntaskan di akhir tahun ini sampai akhir Baik. tahun ini. Semangat ya Bu ya. Semangat. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Tapi sebelum saya menutup perbincangan menarik kita dengan Ibu Susanti Dewayani, silakan Ibu menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement untuk pemirsa Tempo dan warga Kota Pematang Siantar yang menyaksikan acara ini. Ya, baiklah. Tentunya terima kasih atas kesempatannya Mbak Rini. Terima kasih Bu. Ini saya akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar dan seluruh stakeholder. Kami mengucapkan terima kasih atas capaian-capaian yang selama ini diraih oleh Kota Pematang Siantar. Tentunya ini adalah berkat kerjasama, kolaborasi, sinergi seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat yang kita bergandeng tangan dan bekerja sama untuk sama-sama menciptakan ataupun membuat Siantar ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan harapannya ke depannya kita semakin bergandeng tangan dan kita akan membangun Kota Pematang Siantar bersama-sama. Itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar atas dukungannya dan kerjasamanya. Terima kasih. Horas, horas. Horas. Baik Ibu, terima kasih Ibu Susanti Dewayani telah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Susanti Dewayani. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.